Berikutnya soal nomor 5. Sebuah muatan positif Q1 berada di sebelah kiri muatan negatif Q2 dan jarak kedua muatan tersebut adalah 3 meter. Pada sepanjang garis lurus yang melewati kedua muatan tersebut mempunyai medan listrik yang besarnya 0. Oke, maksudnya di sepanjang garis lurus yang menghubungkan kedua muatan ada titik yang medan listriknya 0. Jika posisi yang memiliki medan listrik 0 berada di 1 meter sebelah kanan muatan negatif, tentukan kedua posisi di sepanjang garis tersebut yang potensial listriknya 0. Oke. Paling mudah kita coba gambarkan ilustrasi dari persoalan fisis yang ingin kita selesaikan. Ini misalkan ada garis. Kemudian supaya gampang, kita anggap garis ini adalah sumbu X dengan arah kanan itu adalah arah sumbu X positif. Kemudian muatan positif kita gambarkan di sini. Ini muatan positif, dia adalah Q1 lebih dari 0. Kemudian ada satu lagi muatan, yaitu muatan Q2, tapi dia adalah muatan yang negatif. Kemudian kedua muatan ini terpisah sejauh 3 meter. Kemudian 1 meter di sebelah kanan muatan negatif, itu ada sebuah titik, kita kasih nama titik P. Kemudian medan listrik di titik P ini adalah 0. Dan titik P ini bila diukur dari muatan kedua, dia berada di 1 meter sebelah kanan dari muatan 2, yaitu muatan yang negatif. Nah, kemudian kita ingin menentukan dua posisi di sepanjang garis tersebut yang potensial listriknya 0. Oke, sebelum itu kita perlu tahu dulu Q1 dan Q2. Atau setidaknya kita butuh tahu rasio antara Q1 dengan Q2. Nah, kita bisa gunakan informasi medan listrik di titik P yang bernilai 0 ini. Kalau adik-adik perhatikan, medan listrik di titik P itu adalah total dari medan listrik di titik P akibat muatan 1 dengan medan listrik di titik P oleh muatan 2. Dan ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 dibagi posisi titik P diukur dari muatan 1, tapi kita ambil magnitudenya saja, kemudian dikuadratkan. Dikali dengan vektor satuan yang menyatakan posisi titik P diukur dari muatan 1. Kita kasih nama RP1 topi. Ditambah Q2 dibagi magnitud dari posisi titik P diukur dari muatan 2, kemudian dikuadratkan, dikali dengan vektor satuan yang menyatakan posisi titik P diukur dari muatan 2. Dan ini mesti sama dengan 0 di titik P. Nah, kalau adik-adik perhatikan, dengan melihat gambar diagram tersebut, maka adik-adik bisa bilang bahwa RP1 ini, RP1 itu dia sama dengan 4 meter. Sementara RP2 itu adalah 1 meter. Kemudian selain ini, RP1 topi itu adalah posisi vektor satuan yang menyatakan posisi titik P diukur dari titik 1, dan kita tahu titik P, kalau kita ukur posisinya dari Q1, maka dia posisinya memiliki arah positif X topi, sehingga RP1 topi ini itu adalah arah sumbu X positif. Begitupun dengan
RP2 topi. RP2 topi juga sama dengan X topi, yaitu arah sumbu X positif. Nah, dari sini kemudian kita bisa tentukan kalau begitu Q1, saya ganti warna dulu ke hitam. Kalau begitu Q1 per 16 X topi plus Q2 per 1 X topi mesti sama dengan 0. Dan ini berarti bahwa Q1 per 16 mesti sama dengan negatif Q2 per 1. Dari sini kemudian kita peroleh kalau begitu Q1 sama dengan negatif 16 Q2. Jadi Q1 itu 16 kali lipat Q2, cuma tandanya berlawanan. Karena Q2 adalah muatan negatif, maka min 16 kali muatan negatif itu menghasilkan muatan yang positif. Jadi Q1 positif, sesuai yang disebutkan di soal. Nah, setelah ini, dari sini kita bisa dapat hubungan antara Q1 dan Q2. Berikutnya kita coba hitung titik-titik, 2 titik diminta di soal, yang potensialnya bernilai 0. Nah, kita coba identifikasi dulu, kemungkinan 2 titik ini ada di mana. Kemungkinan pertama ada di sebelah kanan Q2. Oke, kita coba buka page baru, new page. Kemudian kita copy gambar yang ini. Nah, kita copy gambar yang ini. Nah, kemungkinan pertama itu ada di sebelah sini, di sebelah kanan dari Q2. Ini kita hapus dulu, titik P. Kemungkinan ada di salah satu titik di sebelah kanan Q2. Kita kasih nama ini misalkan titik A. Kemungkinan kedua ada di antara sini, tapi sepertinya lebih dekat ke Q2. Mengapa? Karena Q1 muatannya, magnitud muatannya 16 kali lipat dari Q2. Sehingga untuk mendapatkan potensial yang 0, titik B ini mesti lebih dekat ke Q2. Bagaimana dengan sebelah kiri Q1? Sebelah kiri Q1 rasanya tidak mungkin ada daerah yang potensialnya 0 di situ. Kenapa? Karena titik-titik yang ada di sebelah kiri Q1 itu pasti lebih dekat ke Q1 dibanding ke Q2. Sementara Q1 besar muatannya itu 16 kali lipat Q2. Jadi nggak akan mungkin memperoleh posisi di sebelah kiri Q1 yang potensialnya 0. Nah, sehingga kita coba cari potensial di 2 titik ini. Misalkan pertama-tama kita coba hitung potensial bernilai 0 di titik A. Kemudian kita ingin tahu titik A ini berada di mana sih? Bisa kita nyatakan sebagai sebuah posisi yang diukur dari Q2. Misalkan kita kasih nama ini sebagai L. Oke, jadi misal titik A berada di sebelah kanan Q2 pada jarak L. Oke. Nah, sehingga potensial di titik A itu sama dengan potensial di titik A akibat muatan 1 ditambah potensial di titik A akibat muatan 2. Dan ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 dibagi posisi
titik A diukur dari muatan 1 ditambah Q2 per posisi titik A diukur dari muatan 2. Dan ini kita ingin supaya sama dengan 0. Nah, berikutnya RA1 bisa kita identifikasi dari gambar ini. RA1 atau posisi titik A diukur dari muatan 1 itu adalah 3 ditambah L. Sementara posisi titik A diukur dari muatan 2 itu adalah L. Sehingga adik-adik peroleh dengan demikian Q1 per 3 tambah L itu sama dengan negatif Q2 per L. Nah, dari sini kita tinggal melakukan aljabar sederhana. Kalau begitu Q1 dikali L sama dengan negatif 3Q2 kurang L kali Q2. Sehingga adik-adik peroleh kalau begitu Q1 tambah Q2 dikali L sama dengan negatif 3Q2. Nah, dari sini adik-adik peroleh dengan demikian L itu sama dengan negatif 3Q2 per Q1 tambah Q2. Kemudian ingat, kita sudah dapat sebelumnya bahwa Q1 sama dengan negatif 16 Q2. Kemudian adik-adik bisa gunakan informasi tersebut. Kalau begitu L sama dengan negatif 3Q2 dibagi Q1. Q1 adalah min 16Q2 ditambah Q2. Ini sama dengan negatif 3Q2 dibagi negatif 15Q2. Ini sama dengan 3/15 meter. Jadi, titik A adalah titik pertama yang kita identifikasi dengan potensial 0. Dia berada pada posisi 3/15 meter atau 1/5 meter atau 0,2 meter di sebelah kanan Q2. Nah, berikutnya kita coba tentukan titik B. Kita juga menduga bahwa di sebuah titik antara muatan 1 dan muatan 2 ada satu lagi titik dengan potensial bernilai 0, yaitu di titik B ini. Kita sebut sebagai titik B, kemudian dia lebih dekat ke Q2. Nah, sekarang kita coba identifikasi titik B ini ada berapa jauh, misal kalau kita ukur dari Q2. Nah, kita coba buka page baru, ini kita duplikat saja. Kemudian informasi yang sudah tidak kita butuhkan, kita hapus. Nah, oke. Kemudian kita misalkan titik B ini dia berada pada jarak S diukur dari Q2. Jadi kita ukur dari Q2. Nah, kemudian kita ingin menentukan posisi titik B diukur dari Q2 atau kita mau menentukan S ini berapa. Yang jelas potensial di titik B itu mesti sama dengan 0. Nah, potensial di titik B itu adalah potensial di titik B akibat muatan 1 ditambah potensial di titik B akibat muatan 2. Dan ini sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dalam kurung Q1 dibagi posisi titik B diukur dari muatan 1 tambah 1/4 pi epsilon 0 Q2 per
posisi titik B diukur dari muatan kedua, dan ini mesti sama dengan 0. Nah, dari gambar, adik-adik bisa identifikasi bahwa posisi titik B diukur dari muatan 1 itu adalah 3 meter dikurangi S. Sementara posisi titik B diukur dari muatan 2 itu adalah S. Dengan demikian, saya bisa tulis kalau begitu Q1 per 3 min S itu sama dengan negatif Q2 per S. Ini mirip sebenarnya dengan yang kita lakukan tadi, hanya titik yang kita tinjau sekarang ada di antara Q1 dan Q2. Nah, dari sini adik-adik bisa dapat kalau begitu Q1 dikali S itu sama dengan min 3 Q2 ditambah S Q2. Kemudian adik-adik peroleh kalau begitu Q1 min Q2S itu sama dengan negatif 3 Q2. Berikutnya S itu sama dengan min 3 Q2 dibagi Q1 min Q2. Kemudian ingat bahwa Q1 itu sama dengan negatif 16 Q2. Dengan demikian adik-adik peroleh S kalau begitu sama dengan min 3 Q2 dibagi min 16 Q2 kurang Q2 sama dengan negatif 3 Q2 dibagi negatif 17 Q2. Kita dapat 3 per 17 meter. Jadi titik B itu berada pada jarak 3 per 17 meter diukur dari Q2 dan di sebelah kiri Q2. Dan posisi titik B ini berada di antara Q1 dan Q2. Nah, dengan demikian kita peroleh kedua titik yang memiliki potensial 0.